5 pelajaran dari kemenangan Inter Milan, akhirnya ingat cara cetak gol. Inter Milan memetik kemenangan besar ketika meladeni Salernitana di Stadio Giuseppe Meazza, duel pekan ke-28 Serie A 2021-2022, Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022. Kali ini, Nerazzurri berpesta 5 gol tanpa balas 5-0. Inter tampil terlalu perkasa bagi tim lawan. Pasukan Simone Inzaghi akhirnya menunjukkan tajinya setelah kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir. Lautaro Martinez mencetak hat-trick 3 gol dan Edin Dzeko mencetak 2 gol sisanya. Inter sangat efektif dalam menyerang dan menuntaskan peluang. Kemenangan ini penting bagi Inter untuk terus menjaga jarak di puncak klasemen sementara. Tidak hanya itu, hasil ini juga membawa Inter kembali ke jalur positif setelah rentetan hasil kurang memuaskan beberapa pekan terakhir. Nerazzurri berhasil menghentikan rentetan 5 pertandingan tanpa kemenangan. Inter juga berhasil membuka kembali keran gol setelah tidak bisa menjebol gawang lawan dalam 4 laga terakhir. Inter sedang terjebak dalam momentum buruk sebelum pertandingan ini. Mereka tidak bisa mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Oleh sebab itu, gol pertama Lautaro Martinez di menit ke-22 kali ini sangat penting bagi Inter. Gol itu membuka keran gol Inter dengan 4 gol berikutnya. Menurut Opta, gol pertama Lautaro menghentikan catatan 425 menit tanpa gol Inter. Ini adalah catatan paceklik gol terpanjang kedua Inter sejak tahun 2018 lalu dengan 430 menit. Lautaro membungkus hat-trick pada pertandingan ini. Tidak ada yang bisa meragukan kualitasnya sebagai striker utama dan striker masa depan Inter. Menurut Opta, Lautaro juga menorehkan catatan istimewa dengan gol keduanya di laga ini. Dia jadi pemain ke-8 yang bisa mencapai catatan 50 gol di Serie A sejak musim debutnya di 2018-2019. Lautaro masih 24 tahun, kariernya masih panjang. Dia disiapkan jadi striker top Inter untuk 10 tahun ke depan. Kemenangan 5-0 Inter atas Salernitana kali ini identik dengan pertemuan pertama tahun lalu. Inter juga menghajar Salernitana 5-0 ketika bermain tandang. Jadi, Nerazzurri mencetak total 10 gol ke gawang Salernitana dalam 2 pertemuan di Serie A 2021-2022. Angka tersebut jelas menunjukkan keperkasaan Inter. Selain itu, menurut Opta, Inter jadi tim pertama yang bisa mencetak total 10 gol ke gawang lawan dalam laga kandang tandang di musim yang sama. Tim terakhir yang bisa melakukannya adalah Fiorentina di musim 1958-1959. Kemenangan ini tidak hanya penting bagi Inter dalam pemburuan gelar juara Serie A 2021-2022. Lebih dari itu, hasil ini juga menghentikan tren negatif pasukan Inzaghi. Tercatat, Inter tidak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi sebelum duel kontra Salernitana. Oleh sebab itu, pertandingan kali ini sangat penting bagi Inter. Mereka harus mencetak gol, harus menghentikan tren negatif, dan kembali meraih kemenangan. Pasalnya, dalam beberapa pekan ke depan Inter akan menghadapi laga-laga penting kontra Liverpool dan Juventus. Torehan gol Inter musim ini dianggap bermasalah. Pasukan Inzaghi sering mendominasi pertandingan, tapi tampak kesulitan mencetak gol. Meski begitu, kemenangan atas Salernitana ini membuktikan sebaliknya. Lautaro dan Dzeko sama-sama tajam jika mendapatkan suplai bola dan ruang gerak yang leluasa. Di laga ini, keduanya diuntungkan dengan pergerakan Nicolo Barella di lini tengah yang terus menciptakan umpan-umpan kunci. Jadi, Inter membutuhkan kombinasi tersebut jika ingin terus mencetak banyak gol. Jatuh cinta ke San Siro, Denzel Dumfries, gabung Inter adalah impian, bek Inter Milan. Denzel Dumfries mengaku berseragam Nerazzurri merupakan sebuah mimpi yang jadi nyata. San Siro punya atmosfer terbaik. Dalam sebuah wawancara bersama Inter TV, bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries bicara banyak tentang perjalanan karirnya, termasuk keberhasilannya menembus skuad utama Inter di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi. Menurutnya bergabung dengan tim Nerazzurri merupakan impian yang jadi nyata. Atmosfer San Siro merupakan yang terbaik di antara stadion lainnya. 2018 merupakan tahun yang penting di Liga Champions. Kami bermain di Camp Nou, Wembley dan San Siro. Yang terbaik untuk atmosfernya. Bagi kami itu gila,
Kami semua terkesan. Saya berpikir, hari ini saya bermain di tempat spesial, ujar Dumfries. Lebih lanjut lagi, Dumfries kemudian bicara tentang pertemanannya dengan Hakan Calhanoglu. Menurutnya, pemain asal Turki tersebut merupakan sosok yang baik dan menyenangkan, bukan hanya di dalam tim, tapi juga di luar lapangan. Dia orang yang sangat baik, sangat menyenangkan menjadi rekan setimnya. Dia selalu membantu saya, dia sangat menyenangkan. Di luar lapangan kami berkumpul, anak-anak kami bisa bermain bersama. Dalam kesempatan tersebut, pemain 25 tahun tersebut bicara tentang keputusannya bergabung dengan Inter. Menurutnya, kepindahannya dari PSV Eindhoven datang di saat yang tepat, karena setelahnya bisa bermain untuk Inter. Ya, ini, bergabung dengan Inter, adalah mimpi. Ini momen yang sangat istimewa bagi saya bisa mengenakan seragam Nerazzurri. Negosiasi kontrak baru untuk Ivan Perisic masuk fase akhir. Inter Milan dan Ivan Perisic diklaim hampir mencapai kesepakatan baru. Negosiasi keduanya berada di fase akhir, dan diharapkan rampung dalam waktu dekat ini. Proses negosiasi Inter Milan dan Ivan Perisic dilaporkan sudah hampir mencapai titik akhir. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut jika Perisic sudah siap melonggarkan tuntutan gajinya, namun tidak jauh dari angka 6 juta euro per musim. Sementara pihak Inter hanya bisa memberikan tawaran gaji di angka 4 juta euro per musim, dengan tambahan bonus. Angka tersebut dinilai sudah sesuai, mengingat Nerazzurri hanya memberi gaji 2,5 juta euro untuk Robin Gosens. Dalam negosiasi akhir, media yang berbasis di Milan tersebut sangat yakin jika keputusan akhir kedua belah pihak tidak akan jauh dari nilai 5 juta euro per musim. Sebelumnya, pihak Inter menantang Perisic untuk mencari klub yang sanggup memberikan gaji sebesar 6 juta euro baginya. Namun hingga kini belum klub yang mampu menyodorkan tawaran sesuai dengan keinginan sang pemain. Beberapa klub dari Premier League dan Bundesliga pun hingga kini masih belum menunjukkan keseriusan mereka, meski sebelumnya kedua liga tersebut dilaporkan akan jadi destinasi selanjutnya dari pemain asal Kroasia tersebut. Lebih lanjut lagi, progres negosiasi antara Inter dan Perisic kemungkinan akan diselesaikan setelah Marotta DKK berhasil menyelesaikan kesepakatan kontrak baru untuk Marcelo Brozovic. Sama seperti Perisic, Inter dan Brozovic masih membicarakan selisih gaji.